pemain kita ngapain terima endorse dan terima jadi bintang iklan. Bagi gue gak ada yang salah. Selama lu jadi bintang iklan karena kemampuan lu di lapangan. Akhirnya terkurasi mana yang bener-bener real, mana yang memang nih Haji Mumpung nih. Sebelum kita off cam nih berani ngomong beliau. Gak tau kalau sekarang berani ngomong atau enggak. Apa dugem? Orang juga bosen lah mungkin di tempat latihan terus. Ngomong-ngomong ini yang kita maksud ini pemain Indonesia yang dulu, yang sebelum naturalisasi atau sekarang yang setelah naturalisasi? Ya pemain yang dulu ada, pemain yang sekarang ada. Ya kita nggak bisa bohong lah. Bang, kalau misalnya Indonesia ini kalah nih Bang. Ngelawan Arab Saudi kalah. Ngelawan Irak kalah. Kira-kira Om Patrick dipecat gak Bang? Enggak. Selama Pak Erick Thohir masih jadi ketum PSSI, menurut gua enggak. Karena kan katanya ada pemain yang DM, open BO cewek-cewek katanya. Ya iyalah. Yang jelas kalau ketemu mereka akan nyalam gue, 5 menit kemudian mereka hilang. Oh lu tahu semua ya? Ini nggak tahu semua sih enggak. Hampir semuanya. Meyakinkan aja begitu di cross check, salah. Gimana tadi Bang? Pemain-pemain sekarang lebih teratur. Menjaga pola kebugarannya. Bang Valentino jebret. Waduh, ini yang dulu komentator yang jebret ya kan? Betul sekali. Dulu kan, Sebelum Kanjuruhan ya? Sebelum Kanjuruhan. Mundur Bang? Ya waktu itu mundur supaya melihat dulu keadaannya supaya lebih maju kan gitu. Sambil ada kerjaan juga lah di digital juga gitu kan. Terus akhirnya ya lumayan berasa loh mundur tuh. Apanya nih Bang? Bulanannya. Jadi sebenarnya nyesel. Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Secara dapur ya nyesel ya. Ya karena kan kehilangan sekian siaran yang pasti kan gitu. Tapi secara hati nurani ya. Emosional ya? Emosional ya. Saya pikir saya melakukan hal yang seharusnya saya lakukan gitu. Bukan as a TV-nya, bukan secara penyelenggaranya, tapi secara saya pribadi gitu. Itu kan keputusan saya pribadi kan gitu. Oke. Coba lah Bang, kita pengen dengar lagi Bang, kangen Bang. Apa itu? Satu kali lah Bang. Nah masalah ini waktunya. Ya. Makanya justru semakin jarang diomongin, jadi permintaan. Oh tarifnya jadi naik ya? Iya karena jarang. Takutnya udah gak kayak dulu, jadi malu lah. Iya. Tapi aku pengen mohon bimbingannya dulu ya. Apa itu karena aku kan nggak ini tiba-tiba mendadak bola kaki ya pokoknya. Iya. Saya juga kaget. Saya pikir wah gila. Gokil juga dokter nih ya. Tahu semua. Pokoknya yang mana cuan bisa diambil dulu aja. Tapi nggak salah lah dok. Karena seminggu ini berita apapun menurut gua akan bola kaki, kalah sama bola. Karena ini penentuan kita pertama kali dalam sejarah. Kita bisa sedekat ini hidup mati untuk lolos Piala Dunia apa enggak gitu. Karena dulu kan kita labelnya tuh adalah penonton bareng terbaik di dunia gitu, bukan timnya. Nah sekarang ada kesempatan itu, jadi pasti seminggu ini mungkin berita apakah Shell, BP, Vivo jadi ngambil dari Pertamina apa enggak juga akan kalah kayaknya beritanya sama sepak bola. Gitu. Yang apa Pompes Robu juga kalah dengan sepak bola. Kalau itu saya nggak berani, saya nggak berani ngomong. Gitu. Tapi peluang kita segede apa Bang? Aku pengen tanya dulu deh. Yang jelas kalau pertanyaannya langsung peluang kita sebesar apa? Kalau secara realistis, saya pikir peluangnya bisa dibilang untuk langsung lolos mungkin 60-40 kita di 40. Kalau langsung lolos, karena kan dengan sistem yang sekarang ini kan kalau mau langsung lolos kita harus juara grup. Oke. Sementara lawan yang dihadapi adalah Arab Saudi sebagai tuan rumah, kemudian juga Irak yang dalam 2 pertandingan sebelumnya di babak dulu sebelumnya kita juga mengalami kekalahan walaupun pemainnya udah beda lah kita gitu. Tapi secara realistis seperti itu. Kalau kita mau lihat dari angka peringkat juga sama. Harus juara 1 ya? Kalau kita mau harus peringkat 1, sementara kita masih 100-an, Irak sama Arab tuh peringkat 50-an. Oh peringkat ya? Secara peringkat, kalau kan ada peringkatnya juga nih, kalau sepak bola juga ada peringkatnya. Jadi lumayan jauh, nah realistisnya sih 60-40, tapi bukan berarti gak ada harapan kan. 40 itu kan bisa jadi underdog, tapi bisa juga akhirnya membuat kejutan. Nah itu yang... Bentar Bang, ini aku gak paham nih. Maksudnya kita harus ngalahkan ranking mereka?
Enggak, jadi secara peringkat kan kita jauh tuh sama mereka. Makanya kenapa gue bilang tadi kita 60-40. Karena memang secara angka peringkat saja secara dunia, kita masih di bawah mereka, cukup jauh. Kemudian dari historikalnya juga, mereka lolos ke Piala Arab Saudi berapa kali lolos ke Piala Dunia. Irak juga kemarin mengalahin kita. Walaupun catatan positifnya adalah di kualifikasi sebelum kita lolos ke fase ini, kita ngalahin Arab 1 kali, hasil imbang 1 kali. Jadi ada hawa-hawa lah dikit ya, ada harapan. Jadi kalau misalnya kita ini kan malam nanti kita ngelawan Arab Saudi ya? Ya. Terus tanggal 12 nanti kita akan melawan Irak. Kalau dua-duanya kita menang, langsung lolos. Langsung lolos, Bang. Booking dok ke Amerika, Kanada, Meksiko. Bener kan? Pasti cuan. Karena semua brand pasti ikut. Pasti. Makanya inilah doanya. Saya cewek Bang, nonton cowok. Loh, belum tahu dokter sekarang. Bisa saya bawa itu produknya. Sama cewek kan. Jadi kalau misalnya menang lawan Arab Saudi, 1-0. 1-0 menang Arab Saudi, berarti kan 3 poin. 1-0 lawan Irak. Udah pasti 6 poin, jadi udah pasti lolos. Udah nggak usah main tanding-tanding lagi pasti. Udah pasti lolos. Amerika. Karena kan berarti kan Irak dan Arabnya tidak akan sampai 6 poin. Gitu. Nah, cuma masih ada kesempatan lain kalau kita misalnya di peringkat kedua. Yang ketiga ya. Berarti kita harus menang 1 kali atau paling nggak menang 1 kali, seri dua-duanya. Seri 1 kali. Seri dua-duanya bisa nggak? Seri dua-duanya bisa, berarti kan poinnya 2. Nah, tergantung nanti lawannya ini saling mengalahkan apa juga seri nih Arab sama Iraknya. Gitu. Pokoknya wah, sekarang ngerti loh. Ya matematika doang, Bang. Iya. Jadi kalau kita juara 2, kalau juara 1 langsung ke Amerika nih. Langsung lolos. Juara 2. Kalau juara 2 kita akan main menghadapi juara 2 di grup satunya lagi. Ada Oman, Qatar, satu lagi apa gitu gue lupa. Kalau kita kalah berarti kita gugur. Kita juara 2 lawan juara 2-nya? Lawan juara 2-nya. Tapi kalau kita menang sama juara 2-nya di grup sebelah, kita lolos untuk ke fase selanjutnya menghadapi peringkat 6 kalau saya nggak salah dari zonanya Amerika Selatan. Dan itu lebih berat. Karena ini kan ngadepinnya sesama Asia nih. Kalau nanti, kalaupun kita menang sama peringkat 2 dari grup sebelah, ngadepinnya yang geng-gengnya Latino. Oh, playoff yang di Latino sana. Yes. Diadu dengan kita. Betul sekali. 1 kali aja tapi itu cuma? Itu 1 kali ya. 1 kali deh kalau gue nggak salah ya. Ya. 1 kali cuma? Oke. Berarti harapannya menang nih 2 kali ya? Harapannya kita ya harusnya menang. Gitu. Tapi ya itu dia. Kadang-kadang kan kalau kita berharap terlalu besar, kecewanya juga terlalu besar. Ya tapi harus berharap dong. Justru itu makanya kalau gue bilang harapannya selalu ada. Tapi dijaga. Tapi dijaga ekspektasinya. Gitu. Karena kan kalau di dunia service kan kalau over promise under delivery juga jadinya disappointment kan. Ya, tapi kan apapun bisa terjadi di bola kaki, Bang. Oh iya betul sekali gitu. Tapi kita maksud saya gini, jangan kita jadinya terlalu dalam arti tutup mata aja bahwa kita masih bisa kok gitu. Ya itu jelas gitu. Tapi kita untuk kami-kami ini yang memang ngikutin bola, kasih gambarannya bahwa sampai di fase ini itu udah bagus loh. Udah bagus ya. Gitu loh, udah pertama kali loh seperti ini gitu loh. Jadi lu jangan nanti maksud saya gini, kenapa gue bilang menjaga harapan itu jangan terlalu tinggi. Karena kadang begitu nggak kejadian, kita ngebully. Kita kecewanya ngebully. Iya, itu yang maksudnya jangan sampai. Malah jadi bawah lagi kita. Betul. Nggak di atas. Padahal kan butuh waktu ya. Iya, artinya kita celebrate every kind of moment lah. Seperti sekarang ini kita celebrate, kita bisa ada di fase ini. Tadi saya bilang 60-40, artinya ketika akhirnya kita lolos kan rasa senangnya tuh lebih tinggi daripada kalau kita udah mikir bakal lolos gitu loh. Gimana sih lo kayak lo gak yakin menang, ataunya lo bisa menang, pasti kan lo senangnya lebih. Gitu. Bang, kalau peluangnya sendiri sebenarnya dengan tim yang ada sekarang, dengan squad yang ada di Indonesia sekarang, kemungkinannya bagaimana, Bang? Kalau sekarang ini kan sebenarnya mirip dengan yang pertandingan lawan Bahrain, lawan Australia sebelum ini. Tinggal tambahannya kemarin ada Miliano, ada Zylstra, terus Ole
50-50 nih, gitu. Ole belum tentu bisa main? Sudah ada di squad, tapi apakah sudah 100% kita nggak tahu kan gitu. Okay. Terus yang lagi bagus juga Emil Audero Mulyadi, itu kiper main di Liga Italia juga tiba-tiba cedera. Iya, kiper utama katanya cedera ya? Iya, sebenarnya kiper utama sebelumnya Martin Pas, tapi Martin Pas juga tidak kondisinya fit 100%. Terus ada beberapa pemain yang sekarang nggak dipanggil lagi. Karena harus memenuhi 29 pemain. 29 juga nanti dikurangin lagi, hari ini akan ketahuan tuh jadi 23. Ya memang nanti diikut sertakan. Nah sekali lagi kalau melihat kans, toh kita pernah mengalahkan Arab di GBK. Dan kita pernah menahan imbang Arab di kandangnya mereka gitu. Walaupun perbedaannya adalah waktu itu baik Indonesia maupun juga Arab pelatihnya udah berbeda sama sekarang. Gitu, tapi kan at least pemainnya nggak jauh beda. Iya, oke. Gitu, berarti kan mindsetnya pemain-pemain ini mereka tidak di bawah dari mereka gitu loh. Artinya ini berimbang lah. Permainan ini berimbang dan kita harus bersyukur sekarang kita bisa bilang bahwa menghadapi tim sekelas Arab, sekelas Irak, kita bisa bilang kita imbang gitu. Keren ya, itu aja sudah keren. Karena dulu kita pasti jauh gitu. Sekarang bisa imbang itu udah oke banget. Dulu lawan kita Malaysia doang Bang. Seru-seruannya pokoknya Malaysia aja gitu. Tapi sekarang Malaysia lagi ada masalah. Iya. Pemain naturalisasinya dianggap memasukkan dokumen. Nah, itu juga nanti kita mau bahas nanti ke sana. Tapi kita lihat peluang dulu nih Pak. Ini mainnya di Arab kan? Iya di Arab. Kandang Arab loh Bang. Betul. Prediksi Bang. Prediksi kalau yang Arab apa yang Irak? Yang Arab dulu Bang. Indonesia, Arab. Ya sekali lagi kalau gue sih melihat dengan catatan terakhir dan terkini kita main, imbang menurut gue paling realistis. Oh justru imbang adalah realistis. Paling realistis karena satu mereka bermain di kandang. Kedua ini pelatihnya pelatih yang balik lagi waktu mereka ngalahin Argentina dengan Messi-nya di Piala Dunia di Qatar. Sebelumnya waktu kita seri dan menang itu kan pelatihnya Roberto Mancini. Adalah mantan pemain bola. Tahu gue. Ya. Roberto Mancini tahu. Siapa? Dulu kan pernah di Manchester City kan? Betul. Saya tuh pencinta bola tahun 90 sampai tahun 2000. Ya bagus dong. Habis itu sudah skip gue. Habis dari sepak bola apa? Mencintainya apa? Enggak, pokoknya setelah Cristiano Ronaldo dan Messi zaman ini sudah selesai, menurutku zaman sepak bola juga sudah selesai. Oh, patokannya itu. Tapi itu benar kan terjadi kan? Masih main kok. Enggak, maksudnya ketertarikan orang terhadap bola kaki setelah zaman Ronaldo dan Messi itu turun kan? Harus diakuin loh. Nggak tahu sih gue. Kalau Lihatnya dari jumlah karena gue dari zaman sebelum mereka juga ada dewa yang lain gitu. Jadi kayak fasenya mungkin ada yang memang menyukai bola pada saat mereka. Jadi ketika udah lewat bahasa sekarang apa OP-nya, prime-nya emang berkurang ya. Mungkin benar. Ya dulu kan kalau ke AC Milan tuh kita tahu dari ujung sampai ujung tuh. Dari Seedorf, Pirlo, pokoknya semuanya kita tahu lah. Nah, bukan cuma kakak tuh. Beda tuh. Zaman gue AC Milannya Gullit, Van Basten, Rijkaard. Iya. Ya tapi kita tahu kan. Betul. Kalau sekarang AC Milan ini siapa? Gue nggak tahu Bang. Iya benar. Ya sama lah kayak dulu. Zaman dulu ada tuh di kehidupan kita tuh nama menteri kita hafal semua. Nah sekarang tuh udah agak susah tuh ngapalin nama menteri. Ya itulah setiap era ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya, tapi kita sebut yang paling. Ini gue seneng nih. Berarti Ronaldo apa Messi? Ronaldo kalau saya Bang. Messi lah. Udah kita berantem dulu. Iya, gimana sih Dok? Kok bisa Ronaldo? Lebih ganteng, followers lebih banyak. Ya elah jawabannya. Kayak tante-tante. Yang lain kayak dia nggak tatoan. Iya, perutnya kotak-kotak gitu dong harusnya. Lebih tinggi. Iya, lebih halus mukanya. Iya. Sama aja. Kenapa Messi coba? Messi. Kisahnya itu amazing. Kalau orang berdebat dengan Messi cuma jago di satu tim. Wow. Sebut tim lain selain Barcelona yang dia dapat juara. Lah, gak ada kan masalahnya kan? Gak ada. Masalahnya point of view-nya nih dia mau main di banyak tim apa point of view-nya is about loyalty. Lah kalau kita ngomong di dalam satu tim, tentu saja kan dapat banyak kespesialan. Gini loh Bang, gini. Ini kita jadi debat nih. Gimana? Jadi gak kompak Indonesia deh jadi. Tapi kalau menurutku ada kan kalau kita ngelihat murid,
berprestasi atau enggak, kan juga kita harus ngeliat dong, dia ini jagonya di mana. Ya. Dia jagonya di mana? Kalau misalnya dia pegang BUMN nih, misalnya pegang Garuda jago nih. Dia pegang PLN nih, PLN jago nih. Dia pegang ini, itu baru sip, mantap namanya. Ya kan? Ini kan Ronaldo kan kayak gitu. Pindah dari MU sudah mantap. Pindah Real Madrid. Pindah lagi ke Juventus lagi, pindah lagi ke Real Madrid, pindah lagi ke MU lagi, pindah lagi Al Nassr lagi. Oke lah, cuma di Al Nassr nih yang belum dapat nih. Sisanya yang lain kan di MU laginya. Ya, kan agak tua bang. Gak bisa kita compare karena Messi tidak mengalami itu sehingga iya itu belum proven. Ya jangan-jangan Messi aja nggak berani. Ketika di masa prime-nya itu dia juga pindah-pindah kan, we never know juga kan gitu. Tapi kalau Fernando Torres bang, jago bang, pindah bang, lempem bang. Tapi di Chelsea dia jadi juara champion, habis pindah dari Liverpool. Iya tapi kan lempem bang. Habis itu ke Atletico Madrid lumayan juga. Balik lagi ke Atletico Madrid. Turun kan tapi kan kualitasnya kan. Artinya kan kita ngelihat kualitas ini kan kalau dia bersinar dimanapun dia bisa bersinar. Iya tapi kenapa tadi pertanyaannya balik lagi gue ke Messi. Karena he's a team player gitu. Kalau Ronaldo kan lebih banyak memang dia dirinya yang lebih kelihatan gendongin timnya gitu kan. Kalau Messi kan kalau kita lihat dari dulu kan memang he's a team player gitu. Dia bisa kasih passing, dia bisa golin, dia bisa create chances dan lain sebagainya. Gue sih lebih seneng ke sisi itunya gitu. Dan bagaimana dia tidak sibuk dengan kegiatan di luar sepak bolanya seperti itunya kalau gue. Ya mungkin karena kurang laku aja bang. Ya bisa jadi. Tapi gue melihatnya sih ke situ. Terus willingness-nya untuk bisa bersama dengan timnya ya. Kalau lo lihat kan ada perbedaan karakteristik antara dia sama Ronaldo gitu. Tapi ya dua-duanya bagusnya tidak pernah baean. Sehingga akhirnya orang terus memperdebatkan seperti ini. Iya. Makanya dulu gue bilang Raisa sama Isyana tuh kecepetan islahnya. Gitu sehingga akhirnya nggak ada ininya. Sekarang kan kebingungan lo mau cari siapa? Nggak ada yang nggak ada di fase ini sekarang. Nggak ada ya. Nggak ada. Orang bilang mau Haaland, mau Mbappe. Belum. Nggak setara dengan mereka waktu zaman dulu ya. Mungkin juga Messi kalau nggak ada Ronaldo nggak kayak sekarang kali ya. Bisa Ronaldo jadi. Makanya kan kadang memang perlu rivalry itu kan perlu kan. Villain sama hero kan harus ada. Mau yang point of view orang mana hero, mana yang penjahatnya kan. Tapi dua-duanya harus ada. Tapi kalau menurut Bang Valentino sendiri dua-duanya sudah di pinggir nih ya. Sudah mulai di pinggir nih ya. Satu di Arab satunya lagi di Amerika Latin ya. Betul. Kalau Amerika Serikat. Amerika Serikat ya. Dari sorotannya sendiri yang lebih bersinar yang mana? Kalau saya melihat. Saya pengen melihat kejujuran Bang Valentino. Saya melihat sorotan atau penampilan. Penampilan gak kelihatan bang yang satunya. Enggak, kalau penampilan sih Messi masih ya. Masih bang? Masih. Karena dia konsisten apalagi musim ini kayak pertandingan sering cetak 2 gol seperti itu gitu. Tapi yang hebat dari mereka berdua adalah lo mau ditaruh dimanapun di era yang sekarang mereka bener-bener emang nunjukin dia tuh total di situ. Banyak kan sekarang yang akhirnya ke Amerika atau ke Arab ngambil duitnya bentar, mainnya mulai ngaco pergi. Gitu. Nah, mereka berdua kan enggak. Mereka benar-benar komit, mereka benar-benar mau profesional ya. Profesional nunjukin itu. Nah, itu yang gue harap juga bisa ditularkan juga jadi contoh buat pemain-pemain kita. Iya, yang kata-kata yang lain cuma pengen jadi bintang, pengen duitnya aja. Iya, karena orang banyak yang salah menurut gue bilang pemain kita ngapain terima endorse dan terima jadi bintang iklan. Bagi gue gak ada yang salah. Selama lu jadi bintang iklan karena kemampuan lu di lapangan. Bukan karena keartisan lo di luar gitu loh. Karena at the end brand gak akan mau pakai lo juga ketika lo gak berprestasi di lapangan. Karena kan dia dipakai karena lo sosok atlet. Nah kita banyak begitu dapet momentum itu akhirnya star syndrome. Oke. Nah itu penting tuh. Di Indonesia itu jadi permasalahan yang terus-terusan di ngomongin tuh. Sebelum kita off cam nih berani ngomong beliau. Tapi kita gak tahu kalau sekarang berani ngomong atau enggak. Apa dugem? Ya kan lu juga yang punya. Yang jelas kalau ketemu mereka akan nyalam gue 5 menit kemudian mereka hilang. Karena tahu bakal gue ceramahin. Padahal gue juga kesana, gue minum juga. Tapi kan Anda komentator ya. Tapi saya komentator, makanya gue bilang gue komentator gitu loh. Nah, lu pada saat momen tertentu di luar negeri juga sama sih gitu. Tapi at the end lu pada saat
pertandingan, kemudian latihan berpengaruh nggak sama lu? Selama nggak berpengaruh, ya udah. Nggak gitu. mungkin nggak pengaruh. Makanya gue bilang dong. selama nggak berpengaruh ya udah. Tapi kan kebanyakan kan akhirnya berpengaruh. Ngomong-ngomong ini yang kita maksud ini pemain Indonesia yang dulu, yang sebelum naturalisasi atau sekarang yang setelah naturalisasi? Ya pemain yang dulu ada, pemain yang sekarang ada. Ya kita nggak bisa bohong lah. Orang juga bosen lah mungkin di tempat latihan terus. Ya kan, makanya lu buka tempat juga kan supaya orang pada datang kan. Spender ya kan. Kan gue member juga. Oh mereka top spender ya? Enggak dong, biasanya ditraktir. Biasanya ditraktir. Tapi nggak ada larangan kah? Tiap pelatih kan beda-beda Pak. Tiap pelatih beda-beda. Jadi ada yang memang sangat strict ada. Ya setahu gue Sintayong strict banget. Gue dengar terakhir juga ada masalah indisipliner. Coach Patrick juga sama. Jadi kayak ketika ada hari udah ditentukan lo harus bla bla bla. Kalau lo langgar ya pokoknya gue cut gitu. Ada juga. Gitu. Jadi itu balik lagi ke kebijakan. Karena biasanya ada dikasih free day kan gitu. Tapi balik lagi ke kebijakan sih. Kalau Bang Valentino nih jadi lebih pro mana nih? Pak STY atau Pak Patrick lagi? Patrick Waluyo. Gue sih gak bisa bilang pro yang mana-mana lah. Bagi gue sama-sama aja. Itu yang penting tim nasional Indonesianya gitu. Cara Coach STY lebih reaktif bermain, menunggu, bertahan, melakukan serangan balik yang efektif. Menurut gue berhasil juga. Karena toh akhirnya bisa sampai titik ini ya. Kita bisa sampai di titik sebelum diteruskan Coach Patrick. Kemudian Coach Patrick meneruskan, sudah memperlihatkan dia bisa dengan dua gaya yang berbeda. Yang satu reaktif juga, meneruskan apa yang dilakukan oleh STY. Kedua dia juga sekarang bermain di pertandingan kemarin tuh lawan Taiwan, Cina Taipei sama Lebanon ya kalau saya nggak salah. Menguasai bola, melakukan serangan, bisa juga. Dan itu katanya lebih ke filosofi dia gitu. Jadi menurut gue sih yang paling penting at the end untuk saat ini result gitu. Hasil ya? Result karena kalau bicara proses ya setelah hasil inilah. Karena sekarang kita ngejar gol kan, makanya setiap ada yang kurang, nambah lagi pemain keturunan, nambah lagi pemain itu kan untuk biar ini bisa cetak maksimal gol. Gitu. Bang, kalau kita lihat kekurangan dari strateginya Pak Patrick sendiri apa nih? Om Patrick. Wah, kalau kekurangan ya apalagi gue gak ngerti ya kan. Kan bukan pelatih, komentator. Iya kan enak komentator kan memang hidupnya memang komentarin orang doang. Kalau apa ya Coach Patrick lah. Komentator tuh bisa main bola kaki gak sih? Ya tergantung ada yang hobinya bola juga, ada yang gue pikir tergantung main lawan game, siapa. Ada yang main game juga ada. Gitu. Iya. Apa nih kurang strategi ya? Ya apa ya, so far sih menurut gue belum bisa terlalu kelihatan ya. Paling pada saat lawan Australia lah, ketika kita akhirnya coba kuasain bola duluan, terus transisinya akhirnya kebobolan, waktu itu kita agak gelagapan gitu. Agak gelagapan. Jadi kayaknya perlu dibuat plan A dan plan B-nya beliau nih menghadapi Arab sama Irak. Kalau di Irak sendiri menurut Bang Valentino peluangnya bagaimana? Nah itu gue bilang justru Irak itu kita kalah 2 kali. Yang terakhir tuh kalah di GBK sama kalah di sana. Cuma pemain-pemain keturunan kita belum semaksimal yang sekarang gitu loh. Jadi bisa dibilang kita dengan kekuatan baru nih sekarang gitu. Nah sementara Arab aja udah bisa kita imbangi dan kita kalahin, ya harusnya Irak lebih mindsetnya Irak pun kita tetap yang gue bilang berimbang juga. Nah kalau udah berimbang ini kan akhirnya tinggal attention of detail kan. Apakah lewat set piece, apakah lawan membuat kesalahan, apakah kita penalti nggak boleh kita sia-siakan dan lain sebagainya gitu. Itu kalau udah berimbang. Kalau nggak berimbang kan ya udah kita emang kelihatan lah levelnya beda. Sekarang levelnya udah sama. Prediksi kalau Indonesia Irak? Nah itu di Irak gue pikir kita harus menang. 1 goal difference lah. Seri di Arab, menang di Irak. Karena judulnya revenge. Revenge dari yang sebelumnya kan kita kalah 2 kali dengan pemain yang berbeda.
Nah sekarang waktu balas dendamnya gitu. Feelingnya kita juara grup atau juara 2? Feeling, Kalau saya mau abang juara 3 nanti abang digeruduk orang. kok tahu ya? Tadi gue bilang sih feeling gue sih kalau yang memang 50-50 di peringkat 2. Peringkat 2. Kalau 40-60 tadi peringkat 1 tuh 40-60. Ayolah kita taruhan bang, aku peringkat 1 lah. Aduh gak Aku bisa. optimis. Satu gerobak bakso aja bang. Bakso apa nih? Bakso apa dulu? Hah? Pentol? Boleh, abang ngajak bakso apa aja sebut aja Gak usah pokoknya. lah, lo iniin gue aja jadi platinum. Member gue. Siap. Hah? Siap. Ivan kadang-kadang ditelepon ngantuk main padel. Ya udah ntar saya jadi platinum ya. Hah? Kalau kalah gimana bang? Kalau kalah? Nah. Kalau ya saya menang nih dua-duanya nih. Indonesia menang dua-duanya. Ya berarti peringkat 1 kan? Nah, peringkat 1. Gini aja deh. Ya, kalau Dok gimana? Ya kan platinum kan? Gua Nggak jadi itu. Gue punya acara konser Batak, lu sponsorin aja deh. Saya kirim 5 deh. 5. Nah. Oke, boleh lah kalau 5 lumayan lah. Nah kalau gue gak punya apa-apa gimana dong? Masa gue kirim tuh? Gue beli dulu dong di Sililitan. Aduh. Bang, tapi aku pengen tanya ya. Kalau Bang Valentino sebenarnya suka gue kirim lu saksang sama panggang aja deh. Bang, mualaf bang. Mualaf. Udah mualaf. Mualaf bang. Jadi Kobusir juga lu ya? Baru tahu. Sorry. Senior bang. Kalau gitu saya kirim ini aja ntar kue ketawa ada. Kue khas Sumatera Utara. Nanti promosiin skincare saya aja bang di Amerika nanti bang. Oh ya boleh. Aman. Gitu. Bang, tapi abang setuju gak sih dengan naturalisasi? Kalau kita melihat ini adalah sebuah naturalisasi yang berbeda ya. Kalau dulu kan syaratnya tuh yang misalnya pemain udah 5 tahun di sini dengan syarat-syarat pewarganegaraan lu akhirnya jadi orang Indonesia. Kalau sekarang ini kan yang dicari ini adalah yang punya keturunan. Jadi basically dia punya darah Indonesia atau dulu orang tuanya lahirnya di Indonesia. Nah itu secara FIFA tuh mengakomodir itu gitu loh. Walaupun suprit. But at the end pada saat mereka ada di lapangan kan lo bisa lihat totalitas nggak mereka. Mereka bangga nggak dengan jersey ini. Tapi harus dengan program grassroots yang secara lokal juga berjalan. Sehingga nanti muncul persaingannya harus adil gitu loh. Yang memang secara dari kecil di sini dibinanya dengan yang udah ikut dibina dari luar negeri. Gitu. Kalau sekarang masih jomplang. Oke. Aku nanya ya, ini pertanyaan ya. Curang nggak sih dengan cara seperti itu? Iya, tergantung point of view-nya seperti apa. Kalau menurut gue selama itu diakomodir dengan aturan yang ada, kemudian juga kita punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kita masuk ke dalam syarat yang ada itu ya sebenarnya nggak curang. Di luar negeri kan sama. Lu lihat suka ada kan pemain Brazil akhirnya dia main di Portugal. Oh mereka juga menggunakan teori yang sama juga? Iya. Karena mereka harus milih. Biasanya itu negara misalnya dia orang Afrika awalnya. Tapi akhirnya dia main di Perancis kan banyak. Oh dari dulu? Dan itu dari dulu? Iya. Oh. Gitu loh. Ya, yang di pikiranku kayak gini loh. Kalau misalnya kita datang ke Belanda kan pasti kan ada tiernya lah. Tier 1, tier 2, tier 3 gitu ngomong ya. Ini yang paling jago lah kan. Karena dari mereka itu kan untuk tembus ke tier 1 atau ini kan gak semuanya dong. Karena persaingan berat sekali. Betul. Tapi dari tier-tier itu kan tinggal kita lihat nih. Yang mana dia ada darah Indonesianya nih. Betul. Ya kan, terus kita dicari. Pitching sedikit, ya kita iming-imingi sesuatu, terus pindah. Ya kan. Dan dilatih, itu kan dilatih dia di situ kan, dilatih, dibesarkan di sana. Artinya dia siap untuk persaingan di level tertinggi. Ya. Tapi karena nggak bisa sampai di level tertingginya, kita ambil, kita masukkan ke Nah sini. sekarang yang menariknya, Dok, ada yang memang mereka sampai level tertinggi, ada yang enggak. Misalnya JHS tuh sampai level tertinggi, dia kan main di Liga Italia sekarang. Hilgers harusnya sampai level tertinggi karena dia kan juga
main di Eredivisie. Bahkan juga sempat dibilang harusnya lu sabar lah dikit, lu harusnya masuk timnas Belanda kata Robin van Persie kan. Terus Verdong main di Lille sekarang di Liga Prancis. Jadi ada juga pemain-pemain kita yang memang masuk tier 1 levelnya sebenarnya. Emil Audero itu kan main di Cremonese kan sekarang di Italia gitu. Nah, ada juga yang mungkin memang sudah tidak bisa bersaing, akhirnya juga main ke Indonesia ada juga. Gitu. Bang, kalau dengan teori seperti ini yang paling diuntungkan tuh Cina, Bang. Karena jumlah penduduknya banyak. Nah, begitu suku mana? Dia tinggal ngambil ke Chinatown mana-mana ya. Suku mana nih yang paling banyak tersebar di semua dunia nih? Untungnya China lagi sibuk mikirin bikin mobil. Ya tapi kan kita ngomong ya. Bagus tuh expand. Suku mana yang di semua negara itu pasti punya, pasti ada. Orang Cina kan? Iya. Lo bayangin kalau misalnya dicari bibit bobot-bobotnya kayak gitu punya dari nenek, dapet loh Bang. Lu lihat bulu tangkis. Besok Cina semuanya tinggi, berewokan, rambutnya kuning semua. Lu lihat bulu tangkis. Iya. Kalau pemain Amerika sama Kanadanya, kan Chinese. Maksud gue kalau lu akhirnya lihat ya, bagaimana J.I.C setelah pertandingan, dia ngomong sama supporter. Lu lihat bagaimana Verdong terbang sana pulang pergi buat main di sini dan lain sebagainya. Menurut gue sih kita nggak adil kalau kita malah bilang mereka tuh produk dari ngakalin yang ada. Enggak lah gue bilang. Okay. Akhirnya kita bisa terkurasi sendiri kok. Mana yang memang bener-bener lu main untuk Indonesia, bener-bener lu pengen main di sini, bener-bener bukan karena iming-iming tadi gitu, tapi karena kesempatan lu untuk bisa main di sini, either karena ini memang adalah salah satu darah keturunan lu, atau memang lu punya peluang bisa main di Piala Dunia, or whatever it is, sampai dengan akhirnya peluang endorse juga banyak kan. Okay. Itu ya dengan mereka memperlihatkan itu di lapangan, akhirnya terkurasi mana yang bener-bener real, mana yang memang nih Haji Mumpung nih gitu. Nah gue lihat yang sekarang itu mereka totally menurut gue salut lah gue gitu. Bahkan akhirnya mereka kan saling bersaing dok, antara pemain keturunan juga. Mungkin mereka dulu pikir gue main sebagai pemain keturunan, gue pasti pemain inti nih. Sekarang kan enggak, di posisi yang sama juga banyak. Sehingga mereka harus nunggu juga. Bahkan mulai bersaing sama pemain kita yang dari Liga 1 misalnya, Liga Indonesia. Lo ya dong, kayak misalnya lo Yakob Sayuri sama Yance, dia kan di kanan. Dia kan akhirnya bersaing bareng sama Kevin Dix, sama Sandy Walsh. Nah itu kan persaingannya lumayan. Di sebelah kiri ada Sen Batinama, sekarang Verdong, Dean James. Ya waktu itu ya ada Arhan dan lain sebagainya, kan ikut bersaing juga di situ. Bang, pemain Indonesia mana yang darahnya benar-benar Indonesia ya, yang nggak kelihatan luar negeri lah yang gitu ya, yang kira-kira yang ada dalam squad nih, secara kualitas itu bersaing dengan naturalisasi kita, Bang? Sebenarnya yang sekarang masuk ya jelas semua bisa bersaing, tapi yang paling kelihatan satu Rizky Ridho, karena dia posisinya di belakang dan terbukti bagaimana dia ketika sama Izes sama Hapner tuh menurut gue lebih tune in dibanding sama Messi Hilger. Karena Hilger mungkin belum sering main. Terus kepemimpinan dia, mobilitas dia, oke banget. Kedua di tengah menurut gue Ricky Kambuaya. Ini anak Papua yang besar di Jawa nih. Sama ketika dia di setel sama Haye, ada Pelupesi di situ. Ternyata kemampuan dia juga bisa langsung nyetel, ngeblend. Bahkan banyak yang memprediksikan dia akan main duluan di pertandingan antar malam, tapi kita nggak tahu. Gitu. Terus tadi yang gue bilang si Sayuri itu juga oke banget mobilitasnya. Jadi ya harusnya ini jadi pemicu untuk pemain-pemain yang main di Liga Indonesia. Jadi lebih baik bahwa ya. they can compete and it's proven gitu. Karena ternyata ya memang yang diberangkatin yang menurut pelatih oke, kan pemain yang keturunan juga ada yang akhirnya nggak diberangkatin. Oh iya oke. Gitu loh. Jadi dipilih yang benar-benar bagus ya. Beckham malah berangkat. Beckham putra. Iya. Bukan David Beckham. Tahu saya. Ya. Kan generasinya mungkin David Beckham. Gak bego-bego banget Bang. Bego aja. Kalau dokter ini naturalisasi dari mana ini? Cina Bang. Kota mana kalau boleh tahu ya? Nah itu saya tanya nenek saya dulu kayaknya Bang. Tapi Medan ya enggak? Orang Medan Bang. Iya kan? Lahirnya ya? Medan. Lahirnya Medan. Besarnya Palembang. Oh. Numpang lahir. Oh, numpang lahir aja. Numpang lahir. Jadi wong gitu. Iya, kalau sipitnya aja yang curi Cina. Kalau wataknya?
Cina kayaknya. Soalnya tadi ngomongnya bola kaki. Iya. Itu cuma orang teman-teman di Medan biasanya ngomongnya. Iya. Orang udah ngomong sepak bola. Sepak bola. Oh beda Di ya. bola kaki, dari tadi bola kaki. Teman-teman Cimet itu. Bang, tapi Gimana bisnis di Medan? aman bang semua. Bang. Serius? Kita bikin kue tiaw aja bang. Aman? Aman bang. Aman ya? Aman, ada klinik satu bang di sana bang. Oh iya. Ada klinik. Soalnya Bang Hotman malah gak mau kan dia buka di kampungnya. Iya. Gak mau dia maunya di kawasan Chinese kan. Kapal Gading ya? Hotman iya. Kenapa tuh? Dia nanya gak? Nggak pernah bang. Tanyalah. Dia gak berani macam-macam sama saya. Kenapa bang? Karena mamanya Simanjuntak. Abang Simanjuntak ya? Aku Simanjuntak, mamanya Simanjuntak. Berarti dia tingkatannya tuh dia harus hormat ke saya. Itu di Batak begitu. Jadi dia hula-hula namanya. Minum bareng nggak bang? Terakhir waktu tinju di Bali bareng. Dia cerita lagi pakai apa tuh mukanya? Botox, stem cell. Apa stem cell. Lu lihat gak muka gue makin muda kan? Iya bang. Dengan Iya, cewek-cewek di sampingnya bang ya? Ya iya dong. Masa ya iyalah. Lihat nih. Ih bang gue bilang. Kalaupun lu gitu jangan depan gue lah bang. Geli gue bilang. Sama kayak ngeliat bapak gue lihat. Gitu-gitu. Ih. Ada aja lu. Ya abang nggak iri bang kayak gitu bang. Apa? Ya, cewek kan banyak. Dunia. Kalau gue punya duit sebanyak dia, jauh lebih hebat gue bikin dibanding dia. Gue aja yang gak punya duit. Bisa lah gitu dikit-dikit. Gimana duit gue banyak? Berarti sekarang ini cuma gak ada duit aja. Karena gak ada duit. Karena gak ada kesempatan aja dok. Tetap laki-laki kita. Iya. Tapi gue sering bilang, kalau gue ngajar juga kan. Personal branding, communications, service gitu. Gue selalu bilang, lu kalau branding tuh, kalau gue positioning gue pengen ke Hotman. Apakah kan gue, kalau misalnya gue lagi pergi kemana, tetap gue cuek. Karena ketika orang akhirnya ngelihat gue juga out-outan, ya memang begitu dia gitu. Dibanding yang kelihatannya baik banget, tapi dalamnya satu waktu ketemu nggak baik, orang kaget gitu. Ih, kok gitu? Nah, kalau gue akhirnya tadi membangun ekspektasi. Bang, tadi kan kita ngomong tuh Ronaldo, Messi kan. Saya jawabannya ternyata Hotman Paris bang. Orang Ronaldo aja keder dengan Hotman Paris bang. Ya kan? Bener kan? Akhirnya Hotman. Iya. Tapi itu ada di grup bang. Kenapa? Kita di grup Holy Wings tuh ngomong bang. Ronaldo aja kalah dengan Hotman Paris. Kenapa kalahnya? Ronaldo kan gak bisa bawa semua cewek kayak gini punya. Gak bisa. Nyonyanya galak. Iya gak bisa. Apalagi Messi. Hotman Paris bisa bang. Nah memang aku harus salut lah sama kakak itu. Sama Ronaldo gak bisa bang. Gak bisa. Ronaldo aja hormat dengan Hotman Paris. Dan ini loh ya, kalau kita gosip nih. Lu lihat anak-anaknya jadi semua loh. Iya. Yang lawyer 2 kan? Tiga malah. Yang yang satu lawyer. yang cewek juga aktivis apa lari. Di Singapura. Yang cowok 2 juga lawyering. Artinya emang nih nyentrik nih orang. Iya. Nah memang dia lagi ini sekarang kan. Karena kan dulu tempat kerja pertamanya itu adalah tempatnya Pak Nadiem tuh. Iya. Di Makarim Entaira. Dulu gue zaman dulu ngelamar ditolak gue. Kan gue kan dulu lawyer juga kan. Ya udah jadi kita selesai ya. Ronaldo atau Messi sudah selesai ya? Messi. Hotman Paris kan? Oh iya, kalau itu berarti kita setuju. Ya antara itu. Ya Hotman. Tapi bener lebih muda ya mukanya ya? Iya. Perawatan terus bang, minum-minum terus setiap hari Jumat bang. Bang Hotman itu hebat bang. Di AIDS itu hari Jumat ketemu dengan aku pulang jam 2. Besok ada di Atlas dia bang. Baru di AIDS ini, SCBD? Iya. Besok dia di Atlas. Atlas Cikarang? Atlas Bali. Udah bang. atas Bali? 2 hari berturut, 3 hari berturut di Atlas Bali dia bisa. Gila gue bilang. Paginya masih buka berkas kasus. Iya. Abis itu berenang masih bisa. Berenang. Raffi Ahmad kalah kayaknya sama dia vitaminnya. 65 tahun bang. Hebat ya. Telat bandelnya ya. Gak tahu. Ampun. Gue tanya kan properti lo gimana? Kalau aku tahu dari dulu ada bisnis kayak gini aja lah aku. Jelas setiap hari ketahuan masuknya berapa, keluarnya berapa. Kalau properti ini kadang-kadang belum lama jualnya katanya. Ya tapi kan itu kuncian lo buat ini kan gue bilang. Ya, dia hobi properti dulu. Buat ngasih atas nama siapa supaya. Ada balik bola. Ya? Hebat emang. Bang Hotman hebat. Lai. Wih keren banget lu. Bang Hotman.
Balik lagi lah ke timnas kita. Bang, jadi kalau misalnya kalah. Omongan kita banyak keluar jalur ya. Bang, kalau misalnya Indonesia ini kalah nih Bang. Ngelawan Arab Saudi kalah. Ngelawan Irak kalah. Ya lu ngapain nanya itu? Kira-kira Om Patrick dipecat gak Bang? Oh. Kira-kira Om Patrick dipecat atau mengundurkan diri nih pertanyaannya? Prediksi Bang Abang? Enggak. Selama Pak Erick Thohir masih jadi ketum PSSI, menurut gua enggak. Karena kan akhirnya beliau jabarkan bahwa ini target jangka panjang, bukan cuma sampai 2026. Ini sampai 2030. Dan menuju sepak bola emas di 2045. Berarti masih ada 18 tahun. Masih panjang. Masih panjang. Dan Coach Patrick ini anaknya tiga-tiganya main di Liga Eropa loh. Habis golin semua kemarin. Tapi kan belum terlalu terbukti secara kepemimpinan, kepelatihannya Ya. itu baik. Kan kalau kita ngomong kepelatihan. Dia banyak yang bilang dia PR guy. Jadi emang untuk bertemu dan ngadepin orang dia oke banget. Tapi otaknya lebih ke siapa asistennya? Alex Pastor sama Dani Lanzat. Untuk menarik naturalisasi katanya. Untuk menarik naturalisasi, ya gue tidak terkonfirmasi sih. Tapi artinya gini, kalau lo di Belanda, dia kan superstar kan. Terus dia kayak nyolek lo gitu. Lo main dong, mau gak ke ini? Kan lo juga punya darah keturunan Indonesia. Ya kalau orang ngefans dan ngelihat sosok besar seperti itu, ya menurut gue wajar-wajar aja. Kemudian akhirnya percaya gitu loh untuk ya udah boleh deh gitu. Berarti bisa efektif ya dengan cara seperti itu ya? Tapi tadi gue bilang Dok, setelah ini lolos atau tidak, menurut gue harus fokus grassroots yang pembinaan usia dini. Supaya tadi yang dibina di Eropa, kemudian punya garis keturunan, dengan yang dibina di Indonesia, harus adil. Fasilitasnya udah sama dan segala macam sama, sehingga ketika diadu, nggak ada gap dong. Oke. Kalau sekarang kan ada gap memang, lu emang dari kecil di situ, tapi lu punya keturunan. Lu di sini, beda pembinaan, beda pelatihan, beda fasilitas, infrastruktur. Akhirnya beda, walaupun lucunya banyak juga akhirnya dari sini main ke Indonesia juga. Tapi kalau kualitas kita sekarang Liga 1 gimana sih? Jujur abis gue mundurkan diri, gue udah gak terlalu nonton. Tapi yang gue tahu pokoknya Persib juara 2 kali ya, berturut-turut. Terus muncul Dewa semakin kuat, ada Malut, ya kan? Apa satu tim lagi tuh? Malut, Sriwijaya. Masalah gaji pemain ntar tuh. Secara industri, dari yang gua dulu jalanin sebelum jauh-jauh ini udah jelas ada perkembangan lah. Ada perkembangan. Secara teknologi udah pakai VAR segala macam gitu loh. Tinggal menurut gua tadi kualitas bagaimana pemain ini mau nggak mau harus dari bawahnya sih. Untuk bisa sampai di mereka di liga teratas tuh akhirnya seperti apa sih kualitas yang bisa main di sana gitu. Oke. Paling yang kalau gue sih tetap yang gue suarakan adalah security matters and crowd control management. Bang, itu ada pertanyaan dari tim, katanya ada pemain yang DM open BO cewek-cewek katanya. Ya iyalah. Itu yang pacarnya. Yang gue tahu suka DM teman-teman gue artis tuh Bang Hotman. Itu pacarnya siapa yang di Bali? Mama Ri. Itu pemain bola kan? Oh, Justin Hapner. Iya. Itu pemain bola kan? Pemain bola. Aktif kan? Oh iya main dia pemain timnas. Pemain timnas kan? Iya. Kan dulu si Jennifer ini kan punya suami meninggal kan. Iya. Motor. Ketemulah abis itu dengan Justin Hapner. Oke. Akhirnya mereka kayaknya in relationship. Sering masuk live-nya Jennifer juga. Sempet lah orang ngapain loh jadi hilang fokus segala. Tapi kemudian akhirnya Justin memilih tetap main di Belanda dengan tim yang bukan besar. Dibandingkan main di Indonesia dengan fasilitas gaji yang katanya udah ditawarin gede banget. Akhirnya orang respect lagi. Bahwa dia pengen fokus di sepak bola gitu loh. Bukan sekedar famous atau duit gitu. Oke. Nah kemungkinan dia kan El Preman julukannya. Karena dia kalau main keras. Julukannya Hapner tuh El Preman. Ya itu julukannya Indonesia banget ya? Indonesia banget. Kalau Inggris jadi Freeman.
Iya. Kalau panas jadi hot man. Dia jadi kayak si siapa nih namanya? Pepe ya, kayak Pepe ya. PP-nya Madrid. PP-nya Madrid. PP-nya Madrid. Ya, pokoknya geruduk-geruduk aja. Ya kalau Kasar. ya tapi nggak segila PP sih. Gak segila Pepe. Gila itu emang PP. Gattuso. Geruduk aja pokoknya. Ya tipe gitulah. Cuman ini kan ganteng. Gattuso sama PP kan kurang ganteng. Jadi kayak aneh aja gitu, ganteng tapi kok keras nih gitu. Jadi mungkin bikin penasaran kan. Ih ganteng-ganteng tapi keras gitu kan. Kalau ganteng-ganteng lembek kan udah banyak. Iya. Ya kan, ganteng-ganteng keras. Tapi nggak ganggu konsentrasi selama main. So far sih akhirnya menurut gue. Cincin aja hilang bang. Apa? Cincin aja hilang. No comment. Ya itu menurut gue kalau gue pikir malam ini gue pengennya Itzes, Rido, Hubner, Dix, Verdong. Gue pengen ada Hubner juga sih karena dia lumayan bisa ngeprovok karena biasanya Arab nih kan suka provokasi juga. Nah Hubner tuh bandelnya bisa bikin lawan lebih duluan kena provokasi. Kalau orang kena provokasi kan mainnya nggak konsen ya. Nggak konsen. Bang kalau jadi komentator di Indonesia dibayar berapa sih bang? Dok. Kita lihat berani nggak dia ngomong? Host terfavorit 3 tahun berturut-turut. Iya bang, dibayar berapa bang? Makanya. Dibayar berapa bang? Makanya tadi saya sempat nanya. Makanya saya sempat nanya ke sini dibayar nggak sih gitu juga tadi. Soalnya gue mau pakai Golux. Yang Denza ya kan. Kalau nggak balik modal gue nggak repot dong. Dibayar berapa bang? Kalau komentator itu bang? Ya nggak sehebat bisnis skincare. Itu sudah pasti sih bang. Gak usah dibahas lagi bang. Ya maksud gue ya endorse lah. Fans abang cowok bang. Loh? Cowok mandi aja kadang gak pakai sabun. Saya punya manajemen yang isinya semua host wanita. Gimana sih dok? Ya kalau olahraga relatif dok. Relatif tapi dulu tuh kita. Gimana gue ceritanya ya? Pokoknya dulu kurang lah. Image bagus. Tapi cuan kurang dulu. Tapi terakhir termasuk pada saat gue dulu di MTech. They treated me really well. Really well tuh satu, besarannya per episode. Kedua, kelancarannya, ketepatan waktunya. Gitu. Nah gue harus akui MTech is one of the best yang nge-treat kita sebagai talent. Gitu. Dan di situ akhirnya gue jadi punya patokan juga. Di angka berapa nih gue. Terus juga seperti apa sih nge-breakdown jasa kita sebagai komentator. Karena di Indonesia sebenarnya kita jadi satu dok. Karena di luar negeri kan lu bisa jadi cuman host sama ngomongin pas halftime sama terakhir kan. Karena tidak jadi komentator juga. Sebenarnya itu dua pekerjaan yang berbeda. Iya. Gitu. Biasanya mereka tuh on field kan play by play. Nah kita kalau di sini digabung jadi satu kalau Liga 1 dan Timnas ya. Dirangkap ya. Dirangkap. Karena gitu. budgetnya agak kecil ya. Iya dulu. Tapi sekarang udah oke lah. Untuk kami-kami ini tapi udah hebat udah lah. lah. Komentator Indonesia jebret. Kalau itu jangan ditanya dong. Itu gak sengaja atau kayak gimana sih? Apa? Keluar kata. Nah ini yang bikin orang kecewa. Banyak yang bikin gue kecewa. Karena tadi gue bilang gue kan ngajar. Salah satu yang gue ajarin kan personal branding. Gitu. Jadi itu one apa ya? Kenapa gak Horas? Nah nanti kan kalau Horas doang yang lain gak merasa terwakili. Ya jadi gue melakukan beberapa modeling dalam marketing juga sebenarnya. Tapi itu diawali oleh mentor-mentor gue. Mas Yoyon sama Mas Ekin. Waktu itu bilang Timnas ini gak ditonton banyak orang nih karena U19. Kita harus buat sesuatu supaya jadi catchy gitu. Nah waktu itu kan Hadi udah punya Ahai. Gue dulu kayak Coki Sitohang dok. Yang elegan, yang malah gak norak gitu. Jadi dulu, aduh ini juga tentukan pilihanmu. Turut berduka cita ini. Dulu manajernya Coki namanya Pak Tony. Baru meninggal. Jadi dulu kalau Coki jobnya full atau budget yang gak masuk, itu ke gua. Lapis 2. Karena lapis 2, gua dianggap bisa membawakan mirip kayak dia. Iya. Nah tapi begitu waktu itu disuruh bikin catchy gitu, berubahlah semua. Yang tadinya elegan jadi norak gue. Temuin dong jargon katanya gitu. Terus bikin ini kayak perang dong gitu. Indonesia Vietnam, Indonesia Malaysia. Udah akhirnya mulai dari situ. Ini sama kayak Coki, cuma tampangnya aja beda dengan Coki.
Belum tahu dia. Bang, Panggil Coki. kita ngomong Eropa deh. Dia 10 Juli, gue 11 Juli. Di tahun yang sama. Apanya nih Bang? Lahirnya. Lahirnya. Nasibnya beda ya Bang? Nasibnya yang lebih berbeda. Betul. Dia tetap sebagai hamba Tuhan. Gue sebagai hamba tempat tuh usaha tuh. Bang, kita ngomongin Eropa Bang. Ini kalau Messi sudah pasti lolos kan? Tadi katanya cuma 30 menit. Ini kayaknya banyak nih. Messi kira. Potong yang durasi Hotman. Kan Argentina sudah pasti lolos kan? Iya. Tapi dia pas main kan? Belum tahu dia Ya belum aku belum tahu nih. dia belum buat putusan. Oh dia belum buat putusan? Belum. Oh jadi bisa jadi nggak main? Bisa jadi. Mungkin gini, kalau Ronaldo nggak main, dia nggak mau main kali. Kalau Ronaldo main, mungkin dia ngotot mau main. Main, Duduk karena- di depan rumah pelatih dia, Pak Iya. tolonglah Pak. Karena dia tetap perlu yang nyemangatin dia. Iya. Memang minusnya dia, kalau boleh dibilang minus, nggak mau bahasa Inggris. Itu minusnya dia menurut gua. Oh, dia nggak bisa, TOEFL nih jelek. Iya. IELTS. Jelek ya? Iya, IELTS jelek. Nggak mau nyoba. Lu TOEFL sih, gua IELTS. Kalau Eropa sini Portugal gimana nasibnya untuk Portugal? Ini aku nggak terkopi ya. Portugal lagi bagus-bagusnya dong. Enggak, sekarang kan Generasinya. Eropa ini kan belum ada yang masuk kan? Belum ada yang Tapi lolos maksud gua, Portugal lagi bagus-bagusnya. kan? Peluangnya tinggi sekali ya? Iya, ada Vitinha, Bruno. Peluangnya sangat tinggi. Tinggi. Berarti apa nih negara Eropa yang waduh dalam bahaya nih kayaknya? Sekarang apa ya? Kemarin sempet Italia atau Belanda ya berapa tahun yang lalu Belanda nggak masuk ya? masih lumayan compang-camping. Italia udah ganti jadi Gattuso. Pelatihnya. Oh Gattuso jadi pelatih Italia? Iya, masa jadi debt collector. Suka aneh-aneh nih dokter. Dia nggak terkopi kan? Nggak terkopi. Gattuso Tahu sekarang. tapi. Iya. Nggak Pippo Inzaghi aja bang. Cifu sekarang latih Inter. Oh Cifu. Permainannya langsung berubah. Bah, Tahu Cifu? tahu bang. Siapa? Cifu Dulu- kan Cifu. Back dulu. Bukan itu minuman bang. Itu minuman. Lu ada nggak? Bagilah. Ini satu. Astagfirullah. Lu kan udah nggak boleh lu. Kalau gua masih boleh. Dok. Inilah Ini dia. abang hobi banget kayaknya sumpah. Lah, makanya gua bilang termasuk sering duit gua habis tuh gara-gara tempat lu. Iya. Pippo Inzaghi sekarang di mana bang? Pippo Inzaghi. Pippo berarti yang si Filippo ya? Iya Filippo. Udah nggak ada kabar dia. Kemarin Nikah lagi. Oh nikah lagi? Iya, muda bener bininya. Oh serius? Iya. Kemarin yang terakhir Sama AC Tom Milan Cruise kan? juga kan, Tom Cruise baru nikah juga kan? Oh iya. Jadi gosip gitu. Iya, gue bisa semua. Makanya beda gue sama komentator yang lain. Oh lu tahu semua ya? Ini Nggak ya? tahu semua sih nggak. Hampir semuanya tahu Meyakinkan aja, begitu di cross check salah gue. Inti dari komentator, dok. Inti dari komentator, dan lu kan memberikan komen. Nah lu harus dikomen balik dong. Either itu positif atau negatif, komen lu di komen. Kalau komen lu nggak dikomen orang, berarti lu nggak menarik. Iya. Iya kan? Sama lah kayak lu dok, lu kan sering kasus tuh. Iya. Kan menarik untuk dikomenin tuh, ya kan? Kalau yang Asia, Malaysia sudah pasti nggak ini. Sebenarnya Thailand sama Vietnam masih kuat dok. Enggak. Maksudnya yang Piala Yang perlu Dunia kita ini. bahas, oh ya udah nggak ada. Asia Tenggara, Malaysia enggak? Asia Tenggara yang nyampe level ini cuma kita. Wah. You have to be proud to be Indonesian. Wah. Medan, Palembang, Tionghoa. Asia Tenggara cuma Indonesia doang? Yes. Bangga nggak lo? Itulah kita harus bangga. Ucapin terima kasih sama Pak Ketum. Membawa kita bisa lolos. Pak Erick Thohir ya? Ya siapa lagi ketumnya? Iya. Maksudnya kenapa nggak STY kayak gitu? Kenapa nggak Patrick? Ya, Atau saya main kenapa aman nggak aja lah, Dok. Pak Prabowo. Saya main aman lah. Seringan nggak aman. Gak bagus buat kesehatan. Anda pintar mepet kemana ya? Bukan pintar mepet kemana. Udah terlanjur di blacklist. Oh jadi Asia Tenggara di Indonesia cuma ya? Cuma Indonesia dok. Jadi ini apa ya, momen yang memang benar-benar deh. Karena gini, patokan lu udah masuk ke level di mana lu berada di sejajar dengan Arab dan lain-lain adalah ketika lu konsisten. Nah kan kita nggak tahu nih. Is it gonna be consistent or not
1 year, 2 years later gitu. Nah, mumpung sekarang ada, ya harus digaspol gitu loh. Kalau yang lain kan udah ketahuan memang mereka konsisten gitu. Nah kita nih kan belum tahu nih apakah memang ini hanya tahun ini aja begini atau nanti-nanti juga gitu level kita. Oke Bang, kita tunggu nanti Indonesia akan lolos. Jadi nanti kan SEA Games main juga Indonesia. Oh ya? Panggil lagi dok. Siap. 2 aja. Ya. 2 aman dok. Bukan maksud gue nanti yang rame abis ini bulan Desember kita main juga di SEA Games U23. Oh U23. Itu Indra Safri. Oke. Sekarang coach Indra Safri lagi. Ya supaya lo nggak ada ruginya dok lo ngontenin timnas Indonesia. Enggak bang, cuan semua bang pokoknya. Iya. Cuma kadang-kadang tergantung siapa yang datang. Kadang-kadang siapa yang datang komentarnya hujatannya banyak. Nah ini contohnya nih. Contohnya ini. Bener. Kemarin siapa? Bang Toel. Sudah damai belum? Udahlah kalian sama-sama tua. Lu mirip ya? Baru nggak gue. Kalian tuh sudah sama-sama punya umur. Mirip gak bang? Coba lah sama-sama damai aja kalian. Gue gak ada masalah. Hah? Gue gak ada masalah. Yang bilang ada masalah siapa? Kita dudukin sama-sama di sini ya. Jangan di tempat Bang Densu, di sini aja berdua. Gue juga bisa damain kok, tenang aja. Dok, dudukin mah mendingan sama Bang Hotman. Masa dudukin laki-laki? Aneh dah. Kalau Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia, apa dampaknya buat Indonesia, sosial dan ekonomi? Oh gila ini gede banget ini pasti. Ya lu dokter bisa sebutin sendiri kan dampaknya bakalan luar biasa. Luar biasa. Kalau kata Abdur, tahu nggak komika? Dia bilang Monas hilang juga asal kita lolos nggak dicariin tuh Monas. Saking besarnya tuh dampaknya. Itulah analogi yang menurut gua paling gua inget dibilang sama Abdur tuh. Kalau sampai lolos tuh Monas hilangnya nggak ditanyain itu. Saking kita nih kayak mimpi kan. Berarti bisa korupsi. Apa sih dok? Ujung-ujung jadi korupsi. Halal kan nih dok produknya? Ujung-ujung korupsi ngeri banget dok bahasanya.